Shalom Bapak Ibu. Halo, shalom. Apakah Anda semua bersuka cita pagi dalam Tuhan? Mari kita sekali beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan kita ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, senang saya boleh hadir dalam ibadah pagi ini. Cukup lama kita sudah tidak bertemu ya, sejak beberapa waktu yang lalu ada pandemi, dan mohon maaf saya buka ya Bu ya, tidak apa-apa ya, karena saya sendirian di sini, dan saya berdoa dan kita terus mengusahakan yang terbaik untuk menjaga kesehatan dan kekuatan kita. Dan untuk itu mari kita melakukan yang terbaik. Tadi sempat dalam doa saya sempat mengucapkan satu kalimat bahwa saya juga berdoa untuk mama saya. Bapak Ibu banyak yang tahu mami saya itu Ibu Pendeta di Puratan, dan beliau dalam minggu kemarin dalam kondisi kesehatan yang tidak baik-baik saja ya. Dan sekarang beliau sedang ada di salah satu ruangan di IRK khusus di Dr. Sutomo. Tapi semalam kami pantau kesehatannya sudah membaik dan semakin membaik. Saya mohon dukungan doa buat Bapak Ibu, semua atensi dan dukungan doa pasti berguna, karena doa orang benar itu kalau dengan yakin doakan besar kuasanya. Amin. Nah Bapak Ibu, pagi ini saya rindu, saya punya kebiasaan baik sebelum saya sampaikan firman, saya selalu membawa doa jemaat yang akan saya layani ya. Tadinya saya sempat berpikir, saya itu punya satu kebiasaan, saya itu punya satu kebutuhan, saya itu ingin menghadirkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu gaya saya dalam menyampaikan firman. Seperti Bapak Ibu ketahui ya, kita ini hidup tidak sekedar sisi rohani saja, tapi ada sisi jasmaninya. Dan kita tahu dalam kehidupan kita secara jasmani ada begitu banyak hal yang terjadi yang seringkali membuat kita ini jadi kebingungan. Persoalan apa dan bagaimana cara kita mengatasi. Dan untuk itu saya sejak dulu bertekad menghadirkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Baik secara rohani dan jasmani kita. Sehari-hari Bapak Ibu dalam bekerja, ada yang bersekolah, ada yang kuliah, ada yang dalam tugas pelayanan. Bagaimana cara kita menghadapi semua isu-isu. Dan Bapak Ibu semua tahu ada begitu banyak isu yang sedang bertebaran, beredar di sekitar kita. Ya, banyak. Kalau Bapak Ibu mau sebut satu persatu banyak. Sejak kasusnya yang bikin heboh satu Indonesia, bahkan satu dunia. Polisi tembak polisi di rumah jenderal polisi. Itu bikin heboh. Ya. Dan kemudian ada begitu banyak, belum lagi masalah-masalah yang disebut dengan krisis yang akan melanda dunia. Berkali-kali Presiden mengingatkan kita supaya kita tuh waspada. Karena apa? 2023 dikatakan sebagai masa yang akan terjadi kegelapan. Dan itu menakutkan berita-berita seperti itu. Dan kita lihat pelan tapi pasti, begitu banyak kejadian, banyak hal, ekonomi memburuk dan semuanya. Saya berusaha menghadirkan pemahaman kebutuhan akan kekuatan rohani itu di tengah-tengah situasi seperti itu. Sekarang Bapak Ibu sedang viral ya, ada seorang yang disebut dengan dulu mantan influencer presenter terkenal, tiba-tiba mengatakan hal yang menyakitkan kembali umat Kristen, bahwa di dalam patung Yesus itu ada unclean spirit. Hal-hal seperti itu menyakitkan. Bagaimana Anda dan saya harus bersikap menyikapinya, tidak perlu emosi, tidak perlu marah, tapi tetap kita memahami hal-hal itu. Tadinya saya mau berusaha membawa hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Tetapi pada waktu saya merenung dan saya berdoa, saya kenal Bapak Ibu walaupun cukup lama kita tidak pernah bertemu, saya membawa jemaat yang akan saya layani dalam doa-doa saya. Tapi ada pesan yang berbeda. Dan hari ini saya tampilkan pesan itu, yaitu pagi ini saya akan bahas satu tema yang disebut dengan kekuatan dalam ibadah. Mari ucapkan sama saya 2, 3. Kekuatan dalam ibadah. The power in worship. Ada satu kekuatan. Seringkali kita merasa apa sih ibadah itu? Ya. Bahkan apalagi sejak pandemi ini, banyak gereja memutuskan menggunakan ibadah online dan tanpa terasa, pelan tapi pasti, jemaat juga mulai tergerus. Jemaat sudah mulai merasa nyaman dengan hal yang bersifat online. Kenapa? Santai. Apakah betul seperti itu? Ibadah itu seperti itu. Dan bagaimana tuntunan Alkitab? Bagaimana kekuatan ibadah itu hadir dalam hidup Anda? Apakah kebaktian pagi ini adalah salah satu ibadah kita? Itu semua akan kita bahas. Dan Bapak Ibu, saya berharap semoga waktu kita cukup, saya akan berusaha tepat waktu, dan saya berdoa pulang dalam ibadah ini Bapak Ibu, Anda akan mendapatkan satu pemahaman, bagaimana Anda memahami bahwa ketika Anda melakukan hal ibadah itu, ada kekuatan yang terjadi atas hidup Anda. Sebab itu subtemanya pagi ini, saya akan beri judul, Latilah dirimu beribadah. Ucapkan sama saya 2, 3, latilah dirimu beribadah. Mari ucapkan sama saya, Tuhan mau saya beribadah. Ngomong sama sebelahnya, Tuhan mau kamu harus beribadah. Amin Bapak Ibu.
Mari kita buka dua ayat kita. Pulang dari ibadah ini Bapak Ibu dapatkan pesan Tuhan itu. Di penghujung tahun 2022 ini, Tuhan ingatkan kembali untuk gerejanya, umatnya, Anda dan saya. Untuk kita terus tekun dalam ibadah kita. Kan ada satu kekuatan, the power in worship. Kita baca dua ayat, 1 Timotius 4 ayat 7-11. Lalu dilanjutkan dengan Ibrani 10 ayat 25. Kalau multimedia mau menampilkan ayat Alkitab, kita bersyukur. Ya, karena sekarang sudah banyak, sudah jarang orang datang ke gereja bawa Alkitab. Kadang-kadang cuma bawa handphone. Sebab itu tutuplah handphone Anda. Ya Bapak Ibu. Kalau ditampilkan boleh, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu dong buat multimedia kita. Ya, jarang-jarang sekali gereja ya memberikan satu aplaus penghargaan kepada tim multimedia. Tapi mereka tuh loh yang bekerja, yang membantu Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau slide-nya nyanyi kurang cepat sedikit, Anda udah ngomel, ngopo ae sing bertugas itu. Ya, tapi kita kasih tepuk tangan. Kita katakan sama-sama ya, sama teman-teman di belakang. Terima kasih ya teman-teman. 2, 3. Terima kasih ya teman-teman. Ayo kita baca Bapak Ibu. 1 Timotius 4 ayat 7-11. Kita mulai akan ayat 6 dulu. 1 Timotius 4 ayat 6. Saya akan baca untuk Bapak Ibu. 1 Timotius 4 ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Tulisan Rasul Paulus kepada Timotius. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Garis bawah kata-kata ini, ucapkan sama-sama saya. 2, 3. Latihlah dirimu beribadah. 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. 9. Perhatikan baik-baik. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perkataan apa yang benar? Tentang hal ibadah tadi itu. Tentang hal ibadah yang mengandung janji. Baik itu hidup ini maupun hidup yang akan datang. 10. Itulah sebabnya, kata Rasul Paulus, kita, Anda dan saya, berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. 11, baca sama-sama. 2, 3. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Beritakan, ajarkan. Tentang hal apa? Apa yang diberitakan dan apa yang diajarkan? Tentang hal bagaimana Anda harus mengerjakan sungguh-sungguh ibadah itu. Mari kita buka Ibrani 10 ayat yang 25, ayat yang kedua. Satu ayat yang mungkin sudah Anda hafal Bapak Ibu. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat 25. Mari baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin apa? Semakin apa Bapak Ibu? Giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Kata firman Tuhan, berbagailah setiap orang yang dengar firman Tuhan, kemudian menerimanya, mempercayainya, menyimpannya baik-baik dalam hatinya, dan dengan setia melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga kehidupannya makin berbuah-buah. Kata firman Tuhan, orang itu disebut berbahagia. Kembali ke materi. Bapak Ibu saudara sekalian, kita baru saja membaca 2 bagian perikop Alkitab tentang 1 Timotius 4 ayat 6-11 dan Ibrani 10 ayat 25. Ya, saya akan pelan-pelan. Nah, kita baru saja membaca 2 perikop Alkitab dengan tegas menyatakan kepada Anda dan saya agar Anda dan saya mau sungguh-sungguh memperhatikan hidup ibadah kita. Loh, ada yang amin. Mari katakan sama saya, Tuhan mau supaya saya memperhatikan hidup ibadah saya. Ngomong sama sebelahnya, Tuhan mau supaya kamu memperhatikan hidup ibadahnya. Amin Bapak Ibu. Mungkin Anda berkata, ibadah itu apa sih Pak Yohanes? Ibadah itu apa? Saya coba memahami ya Bapak Ibu. Saya coba menemukan arti kata ibadah. Saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Ternyata ibadah itu diartikan seperti ini. Perhatikan Bapak, perbuatan untuk menyatakan. Jadi sebuah perbuatan. Perbuatan berarti sesuatu yang aktif kita lakukan. Kalau cuma dibayang-bayang itu namanya bukan perbuatan.
Tapi perbuatan ada sesuatu yang aktif. Perbuatan untuk menyatakan apa? Yang pertama, bakti kepada Allah. Jadi dari sebuah perbuatan yang menyatakan bakti kita kepada Allah. Bakti yang seperti apa? Bakti yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, lewat penjelasan ini sekarang Anda dan saya ngerti apa arti ibadah itu. Karena ibadah itu mengandung dua pengertian. Yang pertama ada kata-kata bakti. Ada kata-kata apa Bapak Ibu? Bakti. Bakti itu apa? Pengabdian, penyembahan kepada Allah. Dari kata-kata bakti itu diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kebaktian. Hari ini Anda datang untuk berbakti, ikut kebaktian. Karena kebaktian adalah salah satu, bukan satu-satunya, salah satu unsur dalam ibadah. Jangan salah. Ketika Anda sudah datang kebaktian di ruangan ini, bahwa Anda sudah beribadah, oh belum. Karena kebaktian itu adalah salah satu dari bagian besar dalam hal ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu pengertian pertama adalah bakti, pengabdian, penyembahan Anda kepada Tuhan. Yang kedua, penyembahan yang seperti apa? Asal-asalan, enggak. Ada unsur ketaatan, yaitu mengerjakan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Itu sebabnya dalam bahasa Ibrani kata-kata ibadah itu disebut dengan avodah, yang berarti pengabdian kepada Allah dan penyembahan kepada Allah. Mari ucapkan sama saya, pengabdian kepada Allah dan penyembahan kepada Allah. 2, 3. Pengabdian kepada Allah dan penyembahan. Itu sebabnya kebaktian adalah salah satu kegiatan dalam ibadah. Konsep perjanjian lama jelas, nanti Anda akan lihat. Sementara konsep perjanjian baru, ibadah itu adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Sebab itu Bapak Ibu hati-hati ya, bahwa Anda kalau sudah datang kebaktian, bukan berarti Anda sudah total beribadah, tidak. Di konsep perjanjian lama diatur. Nanti Anda akan lihat apa maksud Tuhan mengatur ibadah itu. Mengatur kebaktian itu. Sekali lagi, kebaktian adalah salah satu bagian kecil dari ibadah secara keseluruhan. Konsep perjanjian lama, umat Israel datang beribadah kepada Tuhan di dalam kemah suci yang disebut dengan tabernakel. Tetapi ibadah perjanjian baru, kemah suci sudah tidak ada. 70 Masehi sudah hancur bersama dengan kota Yerusalem. Tetapi sekarang konsep ibadah dalam perjanjian baru adalah hidup Anda dan saya, itulah tubuh kita. Tidak tahukah kamu bahwa rumahmu roh Allah dan roh Allah diam dalam kita. Sebab itu mari kita belajar mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Bapak Ibu, setiap hari Anda bangun tidur, Anda melakukan semua kegiatan Anda, sesungguhnya itulah Anda sedang menjalankan sebuah ibadah. Sebab itu hati-hati, jangan bawa hidupmu serampangan, jangan bawa hidupmu seenakmu sendiri, jangan bawa hidupmu tidak karu-karuan. Karena itu semua merupakan satu persembahan kita kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, ini penting buat kita. Nah, sebab itu saya akan lanjutkan terus, ibadah itu hal yang sangat penting bagi Tuhan. Mengapa? Karena Alkitab menyebutkan, tadi sudah saya baca, di 1 Timotius 4:8, Alkitab menyebutkan ibadah itu berguna dalam banyak hal. Ibadah itu berguna, baik dalam hal hidup ini, yaitu janji itu hidup ini. Sekarang, ibadah itu ternyata berguna untuk hidup kita yang sekarang. Hati-hati Pak Bro. Karena itu menentukan hidup kita sekarang. Tapi juga untuk menentukan hidup yang akan datang. Kita tidak bicara tentang hidup yang akan datang, kita berbicara hidup yang sekarang. Karena apa yang Anda kerjakan itu merancang sebuah kehidupan yang akan datang. Pelan-pelan. Karena apa yang Anda lakukan sekarang adalah sebuah membangun sebuah kehidupan yang akan datang. Satu pagi di sebuah gereja, saya tidak mau sebut nama gereja. Pagi itu saya hadir, saya ada punya 2 tugas. Dan seperti biasa ada 2 jam ibadah, jam 8 dan dilanjutkan jam 10. Setelah selesai jam setengah 8, yang kedua jam 10. Setelah ibadah pertama selesai ada sedikit rehat dan seperti biasa ya ibadah selesai saya salam-salaman, pada waktu itu belum pandemi, kami salam-salaman dan saya sedang ditunggu untuk sekedar mau dikasih kudapan untuk sedikit menahan supaya nanti masuk ibadah kedua. Datanglah seorang bapak kepada saya dan bapak itu dengan sopan dia berkata, Pak Yohanes boleh saya menyampaikan sesuatu berbicara pada bapak? Saya katakan silahkan Pak, ada sesuatu yang bisa saya bantu?
Lalu Bapak itu berkata seperti ini, Pak, jujur ya Pak, saya ini sudah bosan dengan khotbah pendeta. Lu pagi-pagi saya dilokno gitu Bapak Ibu. Saya itu mikir, saya itu salah apa Mbak Bapak Ibu, kenal ora. Saya ini bosan Pak dengar khotbahnya pendeta. Saya tanya, lu kenapa Pak, Bapak kok bisa bosan? Kalau Bapak bosan, buktinya Bapak datang dalam kebaktian pagi ini. Bukan itu Pak maksud saya. Saya bosan dengan firman Tuhan yang disampaikan kalau saya itu dilarang merokok. Dia bilang gitu. Coba Pak Yohanes, saya lihat Bapak ini seorang pembelajar Alkitab. Tunjukkan satu saja ayat yang katanya ditulis dilarang merokok. Maka saya akan berhenti merokok. Merokok itulah hak urusan saya pribadi sih Pak. Mau ngelambe-lambiku dewi, cangkem-cangkemku dewi. Bapak Ibu pagi-pagi saya dilokno lambe-lambe dan cangkem-cangkem. Saya tersenyum, saya dengan berapi-api dia sampaikan. Tidak ada hubungannya itu Pak, dia bilang. Saya berkata, iya Pak, betul. Saya setuju sama pendapat Bapak bahwa dilarang merokok itu tidak ada di Alkitab. Karena di zamannya Alkitab ini ditulis Pak, belum ada rokok Pak, saya bilang. Ya, tidak ada rokok. Tapi kalau seandainya Bapak mau sedikit jujur dari diri Bapak, saya mau tanya, Bapak jangan lupa satu hal. Karena hidup Bapak itu, mulut Bapak, lambe Bapak, cangkeme Bapak itu bukan milik Bapak. Saya bilang. Jadi Bapak jangan pernah berkata, nah saya ini lambe-lambeku dewi, cangkem-cangkemku dewi. Enggak Pak, karena Alkitab menyebut bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu rumah Allah, roh Allah. Dan roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jangan berhenti di ayat itu Pak. Saya bilang, baca ayat selanjutnya. Barang siapa yang merusak rumah Allah, Tuhan akan merusak orang itu. Saya mau tanya Pak, tidak perlu jadi profesor, tidak perlu jadi dokter. Apakah benar Bapak melakukan merokok itu? Apakah merokok itu menyehatkan hidup Anda? Atau justru merusak hidup Anda? Mohon maaf Bapak Ibu, kalau hari ini, pagi ini ada Bapak, mungkin ada rekan kita yang masih melakukan kegiatan merokok. Saya tidak mau berdebat dengan hal itu. Tetapi saya mengingatkan Bapak itu. Saya katakan saya tidak mau berdebat sama Bapak, tapi saya mau mengingatkan Bapak. Tolong dijawab dengan jujur Pak. Apakah ketika Anda melakukan perbuatan merokok itu, apakah itu membangun hidup Anda secara baik, atau justru merusak hidup Anda? Tak ingatkan Pak, hidupmu bukan milikmu. Mulutmu itu bukan mulutmu. Lambemu itu bukan lambemu. Karena ada roh Tuhan. Baca itu baik-baik renungkan. Kalau Bapak sudah menemukan pemahaman itu, maka dengan segala kesadaran diri, Bapak akan menjaga hidup ini dengan baik. Karena Bapak menyadari, kalau saya menjaga hidup dengan baik, secara fisik saya, secara jasmani saya, secara rohani saya, jiwa saya, maka itulah cara saya beribadah kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup saya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Bapak itu terdiam, Bapak itu merenung, mendudukkan dirinya, dan kemudian dia berkata, terima kasih Pak Yu. Lalu dia pergi. Bapak Ibu, kali kesekian saya datang ke gereja itu, saya tidak menemukan Bapak itu lagi, dan saya tidak tahu keputusan beliau seperti apa. Tetapi saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu semua, ya, bahwa hal ibadah itu sungguh sangat penting. Karena ada satu janji yang diikat oleh Alkitab. Tuhan mengikat janjinya kepada Anda dan saya kalau Anda beribadah dengan sungguh. Yaitu ada sebuah janji yang berguna untuk hidup yang sekarang. Yang sekarang. Yang setiap hari Anda jalani. Dalam pekerjaan Anda, dalam rumah tangga Anda, dalam pendidikan Anda, dalam membangun semua hal. Ada janji Tuhan. Nanti kita akan lihat janjinya itu seperti apa. Tapi bukan untuk hidup ini saja. Karena apa yang Anda kerjakan itu membangun sebuah keutuhan, sebuah kekekalan untuk hidup yang akan datang. Karena iblis tahu betapa pentingnya hal itu, maka iblis berusaha pelan-pelan. Karena iblis tahu betapa pentingnya hal ibadah itu untuk hidup manusia. Iblis berusaha menghambat. Iblis berusaha halang-halangi. Bahkan bila perlu disabotase, digagalkanlah. Caranya gimana? Bermacam-macam cara. Anda dicoba dikelabui, dicoba disiasati, dicoba dilakukan banyak hal untuk mengalihkan sebuah pemahaman bahwa kalau Anda melakukan ibadah dengan baik, menjaga hidup Anda dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, itu adalah satu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Iblis tahu. Sementara kita tidak tahu. Karena iblis tahu, iblis berusaha menggagalkan. Caranya gimana Pak Yohanes? Baca baik-baik Bapak Ibu. Ibadah itu pertama kali ditetapkan. Ingat,
Yang menetapkan hal ibadah itu bukan manusia tapi Tuhan. Keluaran 4 sampai Keluaran 10. Saya tidak akan baca karena 6 pasal. Saya dorong Bapak Ibu dalam saat-saat teduh Bapak Ibu. Pada waktu Bapak Ibu sedang membaca Alkitab, baca baik-baik. Allah memerintahkan kepada Raja Firaun untuk pertama kalinya firman itu datang. Untuk melepaskan umat Israel. Supaya umat Israel bisa beribadah kepadanya. Pelan-pelan. Saya sekali lagi mendorong Bapak Ibu. Baca Keluaran 4 sampai Keluaran 10. Saya catat ada 8 kali. Berapa kali Bapak Ibu? 8 kali. Saya banyak kali baca Alkitab. Kalau sesuatu diulang berkali-kali, berarti ada sesuatu yang penting. Pesan Tuhan. Pelan-pelan. Kalau Alkitab mencatat itu ulang berulang, berarti ada satu pesan penting. Tuhan menganggap pesannya itu penting. Dan kalau Tuhan menganggap pesannya itu penting, pasti itu berguna dan penting juga buat hidup Anda dan saya. Loh, udah ada yang amin. Sekali lagi ya, apa yang dianggap penting oleh Tuhan, pasti itu juga penting buat hidup Anda dan saya. Mari ucapkan sama saya, apa yang dianggap penting oleh Tuhan. 2, 3. Apa yang dianggap penting oleh Tuhan. Pasti itu penting bagi saya. 2, 3. Pasti itu penting. 8 kali Allah memerintahkan sama Raja Firaun. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. 8 kali. Persis sama pada waktu Yesus menampakkan dirinya dalam waktu peristiwa kebangkitan ini. Alkitab mencatat, saya mencatat ada 7 kali Yesus menampakkan dirinya. Dalam versi yang berbeda-beda, di waktu yang berbeda, di orang yang berbeda. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan pesan. Ini penting. Tapi murid-murid tetap aja tidak pernah bisa memahami. 8 kali Allah memberikan perintah itu kepada Raja Firaun. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mendorong Bapak Ibu. Pulang dalam ibadah ini dalam saat-saat teduh Anda, bukalah Alkitab Anda. Temukan, benarkah 8 kali perintah itu datang? Tetapi Raja Firaun mengeraskan hatinya dan menolaknya. Saya men-challenge Bapak Ibu. Temukan hal itu. Pada waktu saya pertama kali belajar Alkitab, sampai di bagian itu saya menyelidiki kebenaran ibadah itu. Saya kaget. Saya menemukan sampai 8 kali. Tetapi Firaun sangat menolak. Mengapa Firaun menolak, mengeraskan hatinya untuk melepaskan bangsa itu? Mengapa? Ini jawabannya Bapak Ibu. Setiap kali seseorang ingin lebih sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Pelan-pelan. Setiap kali Anda memutuskan untuk Anda mau lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam ibadah Anda. Sekali lagi saya ingatkan, kebaktian bukanlah satu-satunya hal ibadah. Kebaktian adalah salah satu bagian kecil dalam ibadah secara besar. Dan ketika Anda dan saya memutuskan saya mau lebih sungguh-sungguh sama Tuhan, saya mau lebih sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, saya mau lebih meluangkan waktu lebih banyak untuk bersekutu, bersaat teduh, membangun saat teduh bersama dengan keluarga, mengumpulkan anak-anak mungkin. Saya rindu sekali untuk lebih meningkatkan pemahaman saya. Kemudian Anda memutuskan untuk meningkatkan ibadah Anda dengan apa? Ikut Bible study. Kemudian apa? Ikut dalam tugas pelayanan. Merasa bertanggung jawab, ingin terlibat dalam tugas pelayanan itu. Setiap kali seseorang ingin lebih sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan, iblis dan kuasa kegelapan akan berusaha semaksimal mungkin menghalang-halangi Anda. Perhatikan baik-baik. Saya tidak nakut-nakuti. Tapi itu pasti terjadi. Ada saja hambatannya. Mungkin ada pertanyaan, caranya gimana Pak Yohanes? Waktu saya baca Alkitab, pada waktu Tuhan perintahkan Firaun, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Firaun mengeraskan hatinya. Caranya gimana? Firaun dikuasai roh jahat si iblis itu untuk menghalang-halangi umat Tuhan pada waktu ibadah perjanjian lama, yaitu umat Israel. Saya temukan ada 3 cara iblis lewat Raja Firaun menghalang-halangi umat Israel untuk bisa beribadah pada Tuhan. Dan 3 cara yang dipakai oleh Raja Firaun, roh jahat menguasai dia, itu juga akan terjadi kepada Anda dan saya dalam keputusan Anda dan saya untuk lebih sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Hai anak-anak muda, orang tua, laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil di ruangan ini, di gereja ini. Perhatikan sungguh-sungguh. Kalau kita sudah tahu cara iblis, kita bisa tahu siasatnya, strateginya. Lalu kita bisa mengalahkannya. Tapi kalau Anda tidak tahu, Anda akan terjebak dalam cara-cara itu.
Setiap kali seseorang memutuskan mau beribadah, dihadang dengan cara itu. Karena Anda tidak pernah tahu strategi siasatnya, Anda jadi gelisah. Saya seorang lulusan dari sarjana teknik industri, Bapak Ibu. Saya pernah belajar sebuah ilmu yang namanya game teori. Game teori itu apa? Membaca strategi lawan. Karena saya seorang yang belajar hal ini. Kalau seperti orang bermain catur, kalau lawan melakukan langkah ini, apa yang harus saya lakukan? Saya akan lakukan langkah ini. Sama. Kalau Anda sudah tahu cara iblis, Anda bisa mengantisipasinya. Jangan sampai Anda tidak pernah bisa mengantisipasinya, lalu Anda menjadi terjebak, lalu Anda menjadi kalah dalam sebuah situasi itu. Itulah sebuah situasi yang disebut kita membaca strategi lawan. Iblis itu tidak perlu ditakuti. Iblis itu pasti kalah sama Anda dan saya, karena firman Tuhan mengatakan itu. Karena roh Tuhan yang ada dalam hidup kita lebih besar dari dunia ini. Tetapi iblis itu licik. Dia bapak pembohong, dia penipu, dia mencoba menyiasati itu supaya Anda dan saya yang tidak waspada jatuh dalamnya. Saya temukan secara cepat ada 3 cara iblis. Ada berapa cara iblis Bapak Ibu? 3. Dan itu hati-hati. Inilah strategi setan, iblis, lalu kita pahami, lalu kita mengantisipasinya, kita kalahkan dia. Yang pertama, tercatat di dalam Keluaran 8 ayat 28. Mari kita baca, ayo sekarang kita baca. Strategi pertama daripada iblis menghalangi, merasuki Firaun, menghalangi umat Israel supaya tidak bisa beribadah. Keluaran 8 ayat 28, strategi yang pertama. Perhatikan baik-baik. Lalu kata Firaun, baik. Di tengah-tengah dia mendapat tulah kutuk. Kutuk pertama, kutuk kedua, kutuk ketiga. Sampai pada kutuk yang keempat, kapok dia. Karena dia sudah tahu bahwa ini sudah bukan perbuatan manusia. Tukang-tukang sihirnya, dukun-dukunnya sudah bisa atasi lagi. Tetapi pada waktu tulah keempat itu datang, dia sadar bahwa ini adalah karena keperbuatan Tuhan atas umat Israel. Dan dia mulai keder, tidak mau dia langsung melawan. Maka siasat pertama dimulai. Perhatikan baik-baik. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Perhatikan kalimat ini. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Mari ucapkan sama saya, jangan pergi terlalu jauh. 2, 3. Jangan pergi terlalu jauh. Saudara lihat, apa artinya itu? Inilah strategi pertama, jebakan pertama. Cara iblis yang pertama, jangan pergi terlalu jauh. Artinya apa? Kalau Raja Firaun ngomong, ini orang Israel ini adalah budak yang diperbudak untuk membangun istana-istananya, membangun kuil-kuilnya, membangun banyak hal. 430 tahun Bapak Ibu, orang Israel diperbudak di sana. Dipaksa, kerja keras paksa. Untuk apa? Membangun itu. Dan karena ini budak sudah terlalu lama, 430 tahun. Kalau mereka pergi, Firaun pinter, siapa yang bisa mengerjakan melanjutkan ini? Itu sebabnya dia berkata, tidak apa-apa, harus pergi, tidak apa-apa. Tapi jangan pergi terlalu jauh. Artinya apa? Arti rohaninya, jangan terlalu sungguh-sungguh. Ibadah kebaktian ya bolehlah. Kamu mau ikut gereja ya tidak apa-apa. Tapi jangan terlalu serius. Jangan terlalu fanatik, kata orang. Jangan terlalu terlibat jauh-jauh. Hati-hati. Jangan terlalu berkomitmen, nanti jadi fanatik. Bapak Ibu, pada waktu saya masih muda dalam pembentukan, saya kuliah di kota Malang. Dan Tuhan temukan saya di sebuah ibadah, di sebuah perusahaan doa, di seberang rumah kos saya. Saya waktu itu kuliah teknik industri, malam itu saya sedang makan di ruang makan di tempat kos itu. Di seberang jalan sana, persis seberang jalan. Saya dengar suara musik puji-pujian. Teman-teman saya yang tahu bahwa saya juga seorang anak Tuhan, lalu teman saya itu goda. Yuk, rasanya ono gereja di seberang sana. Nggak melok ta? Saya di istilahnya digojlok. Saya makan ya. Saya bilang, iya ya, rasanya kok ada gereja ibadah itu. Saya bilang, tapi saya lihat males saya. Wis tak usah, jangan pergi jauh-jauh. Di sini saja enak. Saya waktu itu memutuskan, enggak wis. Rebu depannya, waktu saya makan, kira-kira jam 6 lebih, saya dengar lagi suara pujian. Saya menyatakan benar bahwa dalam pujian itu ada kuasa yang terjadi. Karena apa? Itu terjadi atas hidup saya. Pada waktu itu saya adalah sebagai, ya Anda tahu ya mami saya itu pendeta. Ya saya cuma hanya bisa tahu bahwa saya ini anak pendeta saja. Lebih dari itu saya tidak tertarik. Sama sekali saya tidak tertarik. Saya tidak pernah tahu apa arti pelayanan, saya tidak tertarik.
Dulu saya pernah jadi guru sekolah minggu, tapi setelah saya semakin banyak sekolah, saya semakin dewasa, saya sudah tidak tertarik lagi. Itu jebakan iblis pertama kepada saya. Saya tidak boleh terlalu jauh-jauh pergi, tidak boleh terlalu kanan. Sampai malam itu, hari malam yang kedua, Rabu kedua, saya makan sesuatu bergerak dalam hidup saya. Dorongan untuk pergi. Saya cepat segera makan, saya masuk kamar, saya ganti-ganti, saya bawa Alkitab, saya nyebrang jalan. Dan itulah pertama kalinya Tuhan tangkap saya di sebuah persekutuan doa. Saya datang di situ karena saya merasa orang asing, orang yang saya tidak kenal, saya duduk paling pojok, paling belakang. Dan saya melihat persekutuan doa itu berjalan. Tidak ada sesuatu yang istimewa, kecuali satu, ya sudah, kebaktian saja. Seorang opa tua di meja depan waktu saya tanya, opa ini betul ada gereja? Oh iya, Nip dari mana? Saya mahasiswa yang kos di seberang, opa. Oh silakan Nip masuk. Saya duduk, saya nikmati, selesai. Waktu saya pulang, opa itu mendekat kepada saya. Ini pentingnya Bapak Ibu. Bagaimana gereja harus punya sebuah yang namanya perhatian, attention kepada orang-orang yang baru. Saya dilayani oleh opa itu. Opa itu sudah lanjut. Opa itu berkata pada saya, Nip Yohanes, kalau Nip tidak keberatan, boleh bergabung dengan persekutuan doa ini. Kita juga punya kelompok orang-orang muda, anak-anak muda. Saya berkata, baik opa, saya coba akan pertimbangkan. Kalau sekiranya boleh bergabung, opa senang supaya ada anak muda boleh bergabung. Saya terus terang jujur Bapak, saya seorang pemain musik rohani. Saya waktu itu melihat bahwa pemain musiknya itu ya asal-asalan saja. Saya ngomong sama opa, iya opa saya juga mohon maaf. Saya melihat teman-teman yang tadi main musik sama pemimpin pujiannya yang rodok ndak match, rodok ngawur, saya bilang gitu. Opa itu dengan sabar berkata, ya Nip, memang kita belum pengalaman semua. Kalau Nip mau bantu, opa senang. Saya berkata, saya punya gitar opa. Nanti Rabu depan saya datang, saya akan bawa, saya akan ikut dalam tugas itu. Bapak Ibu, itulah saatnya saya ditangkap. Dan konsep ibadah saya berubah total. Jangan pergi terlalu jauh. Banyak kita membatasi diri. Saya tidak mau lebih sungguh-sungguh. Kenapa? Yang pertama, Anda merasa itu bukan urusan saya. Ada banyak orang membatasi dirinya untuk tidak mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekali lagi, bukan persoalan kebaktian. Saya tergabung dalam sebuah gereja, dan kebetulan gereja saya ibadahnya di mall. Saya tidak mau sebut nama. Saya melihat perilaku orang-orang Kristen dewasa ini. Karena sekalian datang ke mall itu menawarkan begitu banyak alternatif. Sambil sekalian kebaktian. Ngomongnya ibadah. Datang seenaknya pakai celana pendek, sandal jepit, kaosan. Memang kalau Anda bertanya sama saya, Pak, bukankah baju, sandal, sepatu tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga? Betul. Tetapi paling tidak Anda memberikan satu bakti Anda, penghargaan Anda, penghormatan Anda kepada Tuhan Anda. Dengan minimal berpakaian rapi dan pantas. Tapi tidak dengan jemaat-jemaat yang saya lihat, yang hadir itu. Seenaknya, sudah datang, ya, tidak konsentrasi dengan suasana yang seperti modelnya kayak konser rohani. Semua orang melakukan seenaknya. Yang ada adalah selfie, pasang status. Di tengah-tengah kita ibadah. Ini sebuah tantangan-tantangan besar dari jemaat umat-umat Tuhan yang betul-betul sungguh-sungguh mau beribadah. Di tengah-tengah pendeta sedang menyampaikan khotbahnya, belakang ribut, bisik-bisik, bisik-bisik gak apa-apa, ngomong banter-banter. Mari ini mangan apa ya? Ojo nang ramen kono, gak enak iku, regane larang. Kita terganggu, berisik. Belum lagi yang pacaran, rangkul-rangkulan, selfie-selfian. Ini apa-apaan? Apakah ini disebut dengan ibadah? Itu sebabnya Tuhan berkata, latihlah dirimu beribadah. Diserang lewat pemahaman rohani. Hati nuraninya dimatikan. Yang penting setor muka datang. Yang penting saya minggu sudah kebaktian. Dia pikir itu ibadah. Itu bukan ibadah. Saya berdoa gereja GP Anugerah Solo adalah jemaat yang betul-betul melakukan baktinya, penyembahannya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hati-hati jebakan pertama. Ketika Anda memutuskan, aku tidak mau terlibat lebih jauh lagi. Itulah jebakan pertama. Yang dirancang oleh Firaun. Iblis masuk, merasuki. Jangan pergi terlalu jauh. Pada waktu saya masih pelayanan sebagai seorang mahasiswa, saya bertemu dengan seorang yang sangat luar biasa. Ya, seorang, saya tidak mau sebut nama, berpangkat jabatan Melati 3. Pada waktu itu tidak banyak orang Chinese bisa pakai Melati 3 di pundaknya.
Dan Bapak itu berkata seperti ini, Yohanes kamu masih muda, ya layani Tuhanmu dengan baik. Saya tanya, Om sendiri tidak melayani kah? Saya berkata, oh kalau saya sudah enggak. Itu bukan urusan kita yang sudah ada usia. Itu urusan anak-anak muda. Ini jebakan iblis. Dia memberikan batasan supaya Anda tidak terlalu lebih jauh lagi. Dekat-dekat saja. Jangan terlalu sungguh-sungguh. Jangan terlalu fanatik. Ini ada hubungannya dengan fanatik Bapak Ibu. Ini ada hubungannya adalah keputusan Anda mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Jebakan apa yang kedua Pak? Yang kedua, Alkitab mencatat Keluaran 9. Ayo kita baca. Keluaran 9 ayat 9 sampai 11. Kembali setelah Firaun ditolak oleh Musa pada jebakan pertama. Musa berkata, tidak bisa. Tidak ada itu. Kalau kamu pergi ya pergi. Karena kami mau beribadah sungguh-sungguh. Firaun marah lagi. Diputuskan tidak boleh lagi beribadah. Sekali lagi, setiap kali seseorang mau memutuskan mau beribadah sungguh-sungguh, selalu ada cara-cara iblis dan kuasa-kuasa kegelapan untuk menghalangi umat Tuhan. Maka datanglah tulah kelima. Pada waktu tulah kelima itu, tulah keenam itu datang, Firaun tobat lagi. Mohon maaf, Keluaran 10, bukan 9, Keluaran 10. Keluaran 10 saya bacakan, Anda mulai ayat yang ke-9. Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua. Dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan. Dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami. Sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Keluaran 10 ayat 9. Perhatikan ayat 10. Tetapi Firaun berkata pada mereka, ini jebakan yang kedua. Perangkap kedua, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian. Kamu boleh pergi, tetapi hanya apa? Laki-laki dan beribadahlah pada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Jebakan yang kedua. Firaun mengizinkan, ya wis nggak apa-apa ibadah, tapi yang boleh pergi hanya laki-laki saja. Artinya apa? Kembali ke materi. Artinya apa? Artinya ini jebakan kedua. Yang pertama jangan terlalu sungguh-sungguh. Jebakan yang kedua, kalau mau ibadah, maka dipecah konsentrasinya. Keluarga itu adalah satu kesatuan antara orang tua, anak-anak, dan semua dalam keluarga itu. Pelan-pelan. Keluarga, family adalah satu kesatuan utuh. Antara apa? Orang tua, pasangan suami istri, anak-anak, dan semua harta bendanya. Itulah the whole family. Satu kesatuan keluarga. Tetapi Firaun punya strategi. Supaya apa? Dipecahkan konsentrasinya. Lakinya boleh pergi. Di zaman itu laki-laki adalah satu kepala, panutan. Dipisahkan dari tubuhnya. Pasti bingung. Kenapa? Kalau dia memikirkan orang rumahnya, istri dan anaknya, maka konsentrasi tidak ada dalam ibadah. Ini strategi yang kedua. Dipecahkan kesatuan dalam keluarga, tidak ada keutuhan. Tidak boleh ada kesatuan dalam keluarga. Kalau tadi diserang rohaninya, tidak boleh sungguh-sungguh. Sekarang diserang apa? Pemahaman jiwanya. Kita semua tahu ya, keluarga yang harmonis itu membuat mental health kita jadi baik. Tapi kalau keluarga sudah tidak harmonis, terjadi begitu banyak perselisihan, terjadi begitu banyak percekcokan, terjadi begitu banyak derita, jiwanya terganggu. Kalau jiwa seseorang sudah terganggu, maka orang itu tidak bisa konsentrasi lagi. Saya banyak dengar kesaksian, ketika pasangan suami istri ini memutuskan mau bercerai dan akhirnya mereka bercerai, anak-anaknya terganggu. Berapa kali saya mendapatkan dalam konseling-konseling itu, orang tuanya, ibunya menangis, saya kasihan lihat anak saya Pak. Saya dipanggil oleh guru sekolahnya. Anak yang tadinya ceria, anak yang tadinya baik. Tapi ketika mereka memutuskan berpisah, anak saya seperti orang enggeng ya. Enggeng itu apa Pak? Seperti orang kebingungan. Yang tadinya ceria jadi terdiam. Sampai gurunya akhirnya paham. Sampai gurunya akhirnya tahu. Saudara lihat, kalau diserang lewat jiwa, akal budinya, rohaninya, nurani pikirannya, kacau. Saya berdoa, rekan-rekan di GP Anugerah Sulung. Kalau hari ini Anda masih diberi satu anugerah, keluarga Anda masih utuh, pasangan hidup Anda masih ada, anak-anak, harta benda yang Tuhan percayakan kepada hidup Anda. Bukan persoalan jumlah, tapi persoalan adalah Tuhan mempercayakan hal itu kepada Anda. Yaitu apa? Rumah itu, kendaraan itu, pekerjaan itu, karir itu.
Mari kita mantapkan diri kita. Kita satukan itu semua, the whole package itu. Lalu kita putuskan semua satu ini kita bawa kepada Tuhan. Sebagai apa? Sebagai ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini saya berdiri, saya sudah tidak utuh lagi Bapak Ibu. Saya seorang single parent, istri saya sudah almarhum tahun 2019. Saya baru sadar arti memiliki sampai sesuatu itu betul-betul hilang dalam hidup Anda. Anda tidak akan pernah mengetahui arti memiliki sampai sesuatu yang Anda miliki itu hilang. Sebab itu kalau hari ini Anda masih boleh hadir dalam sebuah kesatuan keluarga yang utuh, bersyukurlah. Ada sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Dan bawa itu menjadi ibadahmu yang sejati. Yang ketiga, ya, jebakan yang ketiga, tercatat dalam Keluaran 10 ayat 24. Setelah dihajar tulah ke-9, Firaun menyerah lagi. Hajar pertama masih punya siasat. Dihajar tulah sampai ke tulah ke-6 masih punya siasat. Waktu tulah ke-9, Firaun udah nyerah. Lalu Firaun memanggil, dikatakan, lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh itu beserta kamu. Artinya kembali, keluarganya dilepaskan, harta bendanya ditinggalkan. Aneh Bapak Ibu. Ini bicara soal apa? Persoalan kebutuhan. Ya. Persoalan kebutuhan, sandang pangan. Sampai harta. Dibuat bingung. Karena apa? Diserang soal kebutuhan, sandang pangan dan papan. Masalah kehidupan jasmani kesehariannya. Kita tidak mungkin bisa beribadah kalau persoalan-persoalan jasmani ini tidak terselesaikan dengan baik. Alkitab mengatakan ibadah itu, jika disertai rasa cukup, akan mendatangkan keuntungan. Anda dan saya tidak akan mungkin bisa beribadah kalau Anda kepikiran, besok ini aku bayar uang sekolah anakku, gak iso. Listrik belum terbayar, sampai besok tidak terbayar, dipedot listrikku. Anda tidak mungkin bisa tenang ibadah. Persoalan kebutuhan dirusak, diganggu. Sebab itu kita sadar siasat-siasat ini. Saya berkali-kali menghadapi banyak konseling jemaat yang mengeluh. Konsentrasinya buyar dalam ibadah. Kenapa? Persoalan kebutuhan. Gereja harus hadir. Memberikan satu pemahaman yang sungguh-sungguh. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau hari ini Tuhan masih mempercayakan pekerjaan itu, bisnis itu, usaha itu, karir itu. Walaupun Anda mungkin merasa tidak menyukainya, atau Anda merasa kurang, atau Anda merasa apa, dan kemudian Anda serampangan. Anda melakukan, hati-hati. Satu kali ada seorang anak muda, saya akan tutup materi ini sampai di sini, walaupun belum selesai. Satu kali ada seorang anak muda datang kepada saya dalam sebuah ibadah pertemuan anak muda seperti biasa, karena saya sudah akrab. Biasanya setelah ibadah anak muda selesai itu kami diskusi. Karena mungkin mereka butuh pemahaman, pengalaman yang pernah saya alami. Dan kami diskusi dengan asik. Tiba-tiba ada rekan ini datang dan pimpinan anak-anak muda itu berkata, Pak Yo, ini rekan kita. Dia sebut namanya, sorry saya tidak mau sebut nama. Lalu rekan ini berkata, kasihan Pak, anak ini barusan kehilangan pekerjaan, baru di PHK. Oh, saya bisa bayangkan orang di PHK itu tidak enak. Orang kehilangan pekerjaan itu pasti sakit. Persoalannya ada macam-macam. Persoalan ketersinggungan, persoalan juga kebutuhan. Ya, diserang hal itu. Tapi saya tanya, dengan empati saya tanya, kamu bekerja di mana? Lalu dia sebut nama sebuah perusahaan. Waktu dia sebut nama perusahaan saya kaget. Oh, jadi kamu kerja di perusahaan dia. Kenapa? Karena saya kenal pimpinan-pimpinan perusahaan ini. Lalu saya tanya, itu perusahaan baik loh. Itu perusahaan yang baik, perusahaan yang serius. Saya tanya, ada persoalan apa kok sampai kamu di PHK, dipecat dari pekerjaan? Anak muda ini berkata seperti ini. Ini masuk jebakan yang ketiga. Dia berkata seperti ini. Pak, memang perusahaan itu bonafit bagus, tapi pimpinannya bencek no kabel. Loh, saya kaget. Kok bencek no apa? Iya, saya enak udele Pak kalau ngasih target. Oh, kamu bagian apa? Dia bilang, saya bagian penjualan. Oh, kamu dikasih target apa? Wah, ngasih target saya enak ya Pak. Saya dikasih target, saya ngelawan. Loh, kamu lawan dia? Iya. Terus kamu, ya karena saya ngelawan Pak, ya saya dipecat. Oh, saya cuma mantuk-mantuk aja. Saya tanya, coba lacak lagi. Sebelum kamu kerja di perusahaan ini, pernah kamu kerja di perusahaan yang mana lagi? Ada Pak, yang pertama, dia sebut lagi. Itu justru tambah pemiliknya saya kenal.
Saya tanya, loh kamu juga pernah kerja? Ya, terus apa? Itu lebih parah Pak, manajernya tak tunjuk misalnya. Loh, saya kaget. Kamu pukul ya? Kenapa? Lah kasih target saya anak udel. Waktu saya tidak capek target, saya ditegur di rapat, saya tersinggung, tak lawan, dia marah-marah, tak pukul sama saya. Oh, sebentar anak muda. Kamu ini mau jadi preman atau mau kerja? Saya bilang gitu. Kenapa pada waktu kamu mengalami hal-hal seperti ini? Ini siasat iblis. Dihancurkan sisi persoalan kebutuhannya dia. Sekarang terlunta-lunta, tidak punya pekerjaan. Ibadah tidak mungkin enak. Saya tanya, kenapa kamu melakukan hal itu? Jawabannya dulu, karena saya mangkel Pak. Saya berkata, dengar baik-baik ya anak muda. Kalau kamu terlibat dalam yang namanya bagian penjualan, semua namanya bagian penjualan itu harus diberikan target. Persoalan kamu bisa mencapai target atau tidak itu nanti dulu. Jangan kamu takut dengan nama target. Karena target itu sebetulnya baik, berguna. Target itu adalah menjadi tujuan kamu. Kalau kamu tidak diberi tujuan, hidupmu itu tidak bergerak. Kalau hari ini saya tidak punya tujuan datang, saya nongkrong di rumah Bapak Ibu. Narik selimut, masih selimutan. Tapi karena saya ada tujuan, ada target, sasaran yang saya tuju, saya berangkat. Kejebak di sana, ditutup sana. Kalau saya tidak punya target, tidak punya tujuan, saya menyerah di perjalanan, pulang aja. Betul Bu, saya kejebak. Ditutup sana, saya bingung lewat mana. Hitungan detik itu, di persimpangan itu. Lu tidak bisa, saya ngambil air di Ponorogo, saya buka map saya. Seingat saya kalau sini jadi tutup, pasti gak bisa tembus mana ini, yang lain-lain ini. Tak buka map, diarahkan. Begitu masuk ke sinar yang Bintoro itu, tidak boleh lagi ditutup lagi, suruh balik lagi. Tapi karena saya punya target, hidup saya bergerak terus. Itu contoh sederhana. Dan akhirnya saya menemukan jalan. Kenapa? Karena saya fokus on target saya. Lalu saya ngomong sama anak muda nih, dibanding kamu memukul manajermu, pernahkah kamu datang kepada manajermu dan berkata seperti ini? Pak, Ibu, saya ini tim Anda. Saya mau bekerja sungguh-sungguh. Saya ingin capai target itu. Karena kalau saya mencapai target itu, perusahaan senang, saya juga senang. Saya ingin jadi bagian yang baik dari perusahaan ini. Tapi saya tidak sanggup mencapainya. Pak, Ibu, tolong saya, ajari saya, latih saya, kembangkan saya. Supaya saya itu bisa optimal. Dan kalau saya optimal, saya bisa capai target itu. Anak muda ini melongo lihat saya. Satu kali Bapak Ibu saya dihubungi oleh radio Sonora. Saya diminta untuk membicarakan hal-hal seperti ini. Apa yang terjadi? Sama, semua berkata, tidak masuk akal, tidak masuk akal. Pernahkah? Saya bilang, audiens datang. Saya ini juga seorang pekerja dulu sebelum saya punya usaha perusahaan ini. Saya juga pernah dikasih target yang tidak masuk akal. 128 sarjana di perusahaan itu. Semua mengeluh semua. Saya saja yang datang kepada pimpinan saya berkata, saya ingin optimal. Bapak tolong latih saya, didik saya, kembangkan saya. Supaya saya itu bisa berhasil memajukan perusahaan ini. Direktur saya, pemilik perusahaan itu berkata, saya punya 128 sarjana. Hanya satu yang ngomong kayak gini kayak kamu. Kamu minta apa Pak Yohanes sama saya? Bukakan saya jalan Pak. Ke ini, ke itu. Latih saya bidang ini, bidang itu. Kembangkan saya bidang ini, bidang itu. Dibukakan semua jalan. Tidak lama kemudian saya jadi asisten direkturnya. Dan ketika sisi kebutuhan saya terpenuhi, saya tenang dalam ibadah. Karena Alkitab katakan, kecukupan itu, kalau ibadah itu disertai dengan rasa cukup, itu mendatangkan keuntungan. Hati-hati dengan jebakan ketiga. Hai anak-anak muda, rekan-rekan yang sedang bekerja, mari amankan sisi ini. Supaya ibadah itu menjadi satu kenikmatan kalau disertai dengan rasa cukup. Sebab itu Bapak Ibu, sekalipun diserang seperti itu, Tuhan putuskan. Ya, iblis sungguh dahsyat menghadang, menyerang orang yang mau ibadah dengan sungguh. Diserang dengan sungguh. Tapi Tuhan pasti bela dan lepaskan umatnya. Ayo kita baca ayat terakhir kita, Mazmur 100 ayat 2-5. Bagi yang mau sungguh-sungguh beribadah, Anda dan saya akan dapatkan 3 berkat khusus. Mazmur 100 ayat 2-5. Ayo baca sama-sama, 2-3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita.
umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. 3 pembelaan Tuhan. Ayat ketiga, Anda dan saya pasti digembalakan. Mari ucapkan sama saya. Saya pasti digembalakan. 2, 3. Saya doakan seluruh jemaat GBI Anugerah Sulung ini. Semuanya digembalakan Tuhan. Kalau Anda digembalakan Tuhan, maka ada berkat yang kedua. Anda ucapan syukur Anda dan pujian. Sebab kalau Tuhan yang jadi gembala kita, tidak ada yang sanggup mengambil kita dari tangannya. Ada ucapan syukur. Dan yang ketiga, kita terima kebaikan dan kasih setia Tuhan. Anda tangkap pesan Tuhan pagi ini? Beri kemuliaan untuk nama Tuhan kita.